semuanya sudah diperiksa dan diluluskan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Demikian tegas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Johari Muhammad Ayub mengenai status pemain warisan Harimau Melaya. Ia berikutan masih ada cakap-cakap belakang yang mempertikaikan status pemain warisan Harimau Melaya. Berikutan ia tidak didedahkan kepada umum, terutama cakap-cakap dari negara seberang. Baru-baru ni FAM ada keluarkan kenyataan bahawa tidak perlu ada perdebatan tentang asal-usul pemain naturalisasi Malaysia sebab FAM dah semak dan dah lulus pun prosedur tersebut. Presiden FAM kata tiada masalah untuk dedahkan ataupun tidak. Pemain naturalisasi yang baru macam Hector Havel katanya Datuk dari Melaka. Yon Irazabal ada sebut katanya Datuk juga dari Malaysia. Gabriel Palmero katanya nenek dari Malaysia. Pemain naturalisasi yang lain seperti Machuca, Holgado, Figueredo dan juga Garces masih lagi tak diketahui asal-usulnya. Ada seorang penyokong Malaysia berpandangan bahawa FIFA tak akan ambil apa-apa tindakan. Mereka hanya akan cek IC dan juga pasport. Yang bertanggungjawab untuk cek ni adalah kerajaan Malaysia dan juga FAM. Aku rasa penting untuk kita lebih mengenali pemain naturalisasi, lagi-lagi pemain warisan, sebab kita nak rasa lebih dekat dengan mereka. Jadi FAM patut dedah je asal-usul mereka ni, jadi lebih transparan supaya penyokong Malaysia pun berpuas hati. Di Malaysia ni kan baru ada lagi 4 pemain ya naturalisasi yang baru bergabung. Nah itu dari mana ya silsilahnya bang? Dari silsilah. Iya makanya ini juga gue kaget kan bacalah. Tiba-tiba kok dari Malaysia ke Argentina gitu ya, nggak nyambung gitu. Kalau Malaysia ke Inggris masih ada, mereka kan koloni Inggris. Ya walaupun itu juga kecil lah. Penduduk Malaysia kan mungkin cuma 25 juta atau 30 juta, ya kan. Terus berapa banyak sih mereka yang yang katakanlah masanya gini loh, kalau kita sedikit bahas sejarah, Malaysia itu tidak ada eksodus Inggris. Kita tahun 50 tuh banyak eksodus orang Indonesia ke Belanda. Sehingga kita meninggalkan heritage di Belanda. Jadi gitu, ini perlu juga paham nih. Sehingga kalaupun di Inggris pun dikit. Nah tiba-tiba ke Argentina 4 orang. Nah tiba-tiba nggak tahu nih, nenek moyang gue dulu jualan nasi lemak atau apa kan. Gimana bikin ceritanya ya? Makanya itu dia. Harusnya mau farmnya harus menjelaskan nih. Makanya kan mulai rame nih katanya. Dan ya gue nggak tahu apakah ini akan berujung pada Diusut kali atau apa ke Timur Leste 2017 ya? Iya. Gitu. Nah itu menarik tuh, karena gue tadi sempat mau berpikir point of view gini. Wah jangan-jangan ini masalah kecil, FIFA nggak peduli lah, Timor Leste aja diusut kan. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan diseriusin juga oleh FIFA. Heboh kabar timnas Malaysia disanksi FIFA karena gunakan pemain naturalisasi ilegal. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah yang bukan hanya mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara, namun juga berpotensi mencoreng wajah olahraga global. Sebuah narasi yang begitu janggal, begitu mengusik akal sehat hingga membuat kita semua bertanya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sejarahnya tak pernah mencatat eksodus besar-besaran dari benua Amerika Latin, tiba-tiba mampu membanjiri tim nasionalnya dengan pemain-pemain berdarah kental Argentina? Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar yang menyebut timnas Malaysia mendapat sanksi dari FIFA. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah situs mengabarkan bahwa Harimau Malaya dijatuhi hukuman akibat dugaan pelanggaran terkait penggunaan pemain naturalisasi. Kabar ini bermula dari unggahan di media sosial yang menyebut FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Dalam informasi yang beredar, Malaysia diklaim dihukum karena menurunkan pemain naturalisasi yang disebut tidak memenuhi ketentuan FIFA. Isu yang belum terverifikasi ini kemudian menyebar lebih luas setelah dikutip oleh media Vietnam, Tan Minh, tanpa konfirmasi lebih lanjut. Hal tersebut memicu kesalahpahaman dan memperbesar spekulasi di ruang publik Asia Tenggara. Lebih jauh lagi,
beredar pula tangkapan layar palsu yang dimodifikasi dari situs resmi FIFA. Dalam gambar tersebut, muncul seolah-olah FIFA telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait sanksi untuk Malaysia, padahal informasi tersebut tidak benar. Menanggapi kabar miring tersebut, Presiden FAM, Datuk Moh Johari Moh Ayub, memberikan penjelasan tegas. Ia memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi atau pemain warisan yang tampil membela Malaysia dalam laga FIFA Matchday Juni tahun 2025 telah melalui proses legal sesuai prosedur dan mendapat persetujuan langsung dari FIFA. Semua pemain warisan itu sudah diperiksa oleh FIFA, dan FIFA adalah badan yang ketat dalam segala hal. Kami di FAM hanya mengikuti prosedur dan petunjuk yang ditetapkan FIFA, tegas Johari, dikutip dari Berita Harian. Johari juga menambahkan bahwa FAM tidak berkewajiban membuka seluruh latar belakang pemain kepada publik selama pemain tersebut sudah lolos verifikasi dari FIFA. Tidak ada masalah bagi kami untuk mengungkap atau tidak. Yang penting adalah FIFA sudah mengkaji, dan kami patuh terhadap keputusan FIFA, lanjutnya. Pada pertandingan FIFA Matchday kontra Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada tanggal 10 Juni tahun 2025, Malaysia menurunkan 5 pemain debutan, Facundo Garcis, Emmanuel Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Kelima pemain tersebut berstatus sebagai pemain warisan atau naturalisasi yang telah melalui proses verifikasi dan penyaringan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan FIFA. Johari menegaskan bahwa FAM tidak pernah main-main terkait legalitas para pemain ini. Nama-nama mereka dimasukkan ke dalam skuad karena telah mendapatkan izin resmi dari FIFA. Hingga saat ini, tidak ada sanksi apapun yang diberikan FIFA kepada Timnas Malaysia. Heboh kabar Timnas Malaysia disanksi FIFA karena gunakan pemain naturalisasi ilegal. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah yang bukan hanya mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara, namun juga berpotensi mencoreng wajah olahraga global. Sebuah narasi yang begitu janggal, begitu mengusik akal sehat hingga membuat kita semua bertanya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sejarahnya tak pernah mencatat eksodus besar-besaran dari benua Amerika Latin, tiba-tiba mampu membanjiri tim nasionalnya dengan pemain-pemain berdarah kental Argentina. Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar yang menyebut Timnas Malaysia mendapat sanksi dari FIFA. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah situs mengabarkan bahwa Harimau Malaya dijatuhi hukuman akibat dugaan pelanggaran terkait penggunaan pemain naturalisasi. Kabar ini bermula dari unggahan di media sosial yang menyebut FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Dalam informasi yang beredar, Malaysia diklaim dihukum karena menurunkan pemain naturalisasi yang disebut tidak memenuhi ketentuan FIFA. Isu yang belum terverifikasi ini kemudian menyebar lebih luas setelah dikutip oleh media Vietnam, Tan Minh, tanpa konfirmasi lebih lanjut. Hal tersebut memicu kesalahpahaman dan memperbesar spekulasi di ruang publik Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, beredar pula tangkapan layar palsu yang dimodifikasi dari situs resmi FIFA. Dalam gambar tersebut, muncul seolah-olah FIFA telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait sanksi untuk Malaysia, padahal informasi tersebut tidak benar. Menanggapi kabar miring tersebut, Presiden FAM, Datuk Moh Johari Moh Ayub, memberikan penjelasan tegas. Ia memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi atau pemain warisan yang tampil membela Malaysia dalam laga FIFA Matchday Juni tahun 2025 telah melalui proses legal sesuai prosedur dan mendapat persetujuan langsung dari FIFA. Semua pemain warisan itu sudah diperiksa oleh FIFA, dan FIFA adalah badan yang ketat dalam segala hal. Kami di FAM hanya mengikuti prosedur dan petunjuk yang ditetapkan FIFA, tegas Johari, dikutip dari Berita Harian. Johari juga menambahkan bahwa FAM tidak berkewajiban membuka seluruh latar belakang pemain kepada publik selama pemain tersebut sudah lolos verifikasi dari FIFA. Tidak ada masalah bagi kami untuk mengungkap atau tidak. Yang penting adalah FIFA sudah mengkaji, dan kami patuh terhadap keputusan FIFA, lanjutnya. Pada pertandingan FIFA Matchday kontra Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada tanggal 10 Juni tahun 2025,